Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kembali lagi bersama dengan saya Pendeta Joshua Ebenezer Tarigan MTH. Dan hari ini kita sedikit sharing firman Tuhan mengenai jangan pernah menyerah. Seringkali kita hampir-hampir menyerah di dalam kehidupan ini karena masalah bertubi-tubi datang. Masalah datang silih berganti, belum selesai satu masalah, maka masalah yang baru datang lagi dalam kehidupan ini. Rasa-rasanya kita menganggap kita sendirian dan kita tidak mampu. Dan kalaupun kita pakai pikiran kita memikirkannya dan kita menganggap ini masalah dan ini kehidupan, ini tidak akan selesai dan tidak akan pernah selesai. Dan kehidupan saya tidak akan pernah ada bahagianya dan saya tidak akan pernah menuju kepada kebahagiaan. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, bukan begitu pola pikir kita orang Kristen. Kalau kita melihat tokoh-tokoh di Alkitab, mulai dari Abraham, Ishak, Yakub, dan tokoh-tokoh yang lainnya, mereka memiliki satu ciri karakter, yaitu tidak gampang menyerah. Abraham 25 tahun, saudaraku, tetap berjuang untuk mendapatkan anak. Ishak pun demikian, Bapak Ibu Saudaraku, ketika terjadi kelaparan, Tuhan berkata, jangan lari, berjuang di sana. Demikian juga tokoh-tokoh yang lain seperti Yusuf, saudaraku, bertahun bahkan belasan tahun lamanya, saudaraku, dia menantikan mimpi yang Tuhan berikan kepadanya untuk menjadi kenyataan. Demikian juga Daud, sudah diurapi menjadi raja, tetapi belum menjadi raja, menunggu bertahun-tahun lamanya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, kita pun menjadi anak Tuhan, jangan menjadi menyerah, apalagi gampang menyerah, saudara. Nah, tapi biarlah sebaliknya kita menjadi anak-anak Tuhan yang berjuang di dalam kehidupan ini. Karena kita belajar kepada satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus. Mulai dari Taman Getsemani sampai di atas kayu salib, dia tidak menyerah. Dia berkata, Bapa, kalau boleh lalukan cawan ini daripada aku, tetapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Maka dia hadapi masalah itu dengan sendirian bersama dengan Bapa. Bahkan saudaraku, dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Sendirian dia menghadapi semua. Dia menghadapi semua yang diberikan kepadanya. Mulai dari tentara Romawi, mulai dari imam-imam besar, ahli Taurat datang menangkapnya. Saudaraku, sampai ketika dia didera, dipukul, dicambuk, diberikan mahkota duri, saudara, sampai disalibkan di atas kayu salib, dia tidak menyerah, saudaraku. Mengapa kita tidak boleh menyerah di dalam kehidupan ini? Yang pertama, karena menyerah itu tidak menyelesaikan masalah, saudaraku. Nah, memang saudaraku, ada masalah di dalam kehidupan ini, tetapi kalau kita menyerah, maka sampai kapanpun masalah itu tidak selesai. Tapi kalau kita berjuang, kalau kita berpengharapan terus, saudaraku, kalau kita bersemangat di dalam kehidupan ini, kita terlalu percaya semua masalah di depan kita itu kita bisa selesaikan bersama dengan Tuhan, saudaraku. Nah, kalau kita lihat, saudaraku, Hana di Alkitab di dalam 1 Samuel, firman Tuhan berkata dia bertahun-tahun, dari tahun ke tahun dia berangkat ke Silo, mempersembahkan korban persembahan dan beribadah kepada Tuhan. Saudaraku, dari tahun ke tahun, tidak ada jaminan kepada Hana kalau tahun berikutnya dia pasti memiliki anak, mendapatkan anak. Tetapi Hana tetap tahun ke tahun berangkat ke Silo. Artinya apa? Hana tahu hanya dengan ketika berjuang, maka apa yang dia inginkan, dia doakan, itu akan dia dapat, akan menjadi kenyataan dalam kehidupannya. Saudaraku, tidak ada satu kepastian daripada Tuhan, dalam arti kata ketika engkau 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun, dari tahun ke tahun, ke 8 tahunnya, ke 10 tahunnya, maka engkau akan mendapat anak. Tidak demikian, saudaraku. Tetapi Hana tetap berjuang, Hana tetap maju, saudaraku. Hana tetap berpengharapan, dan pada akhirnya apa yang dia doakan, apa yang diharapkan, dia memperolehnya, Tuhan berikan kepadanya. Yang kedua, saudaraku, mengapa kita jangan menyerah? Karena kalau kita menyerah, mimpi hanya akan tetap tinggal mimpi, saudara. Nah, semua kita punya mimpi, semua kita punya harapan dalam kehidupan ini, saudara. Bahkan setiap pagi kita berdoa, Tuhan, ini kerinduanku, ini kerinduanku, ini kerinduanku untuk kehidupanku, ini kerinduanku untuk keluargaku, ini kerinduanku untuk anak-anakku. Tuhan, aku ingin begini, Tuhan, aku rindu ini. Setiap pagi kita doakan, saudara. Itu semua akan tetap tinggal mimpi jikalau kita menyerah dalam hidup ini. Tetapi sebaliknya, Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita berjuang di dalam hidup ini, maka semua mimpi-mimpi yang Tuhan berikan bagi kita, itu akan menjadi kenyataan bagi kita. Tuhan berikan mimpi kepada Abraham, dan Tuhan berkata kepada Abraham, jangan menyerah, jangan putus asa, jangan kehilangan iman. 25 tahun lamanya dia terus berjuang, dan dia memperolehnya. Tuhan berikan mimpi kepada Yusuf, saudara.
justru berjuang, saudara. Pada akhirnya dia menjadi mangku bumi, saudara. Tuhan berikan mimpi, saudara, kepada Daud, saudara. Dan pada akhirnya Tuhan angkat dia menjadi raja, saudara. Tuhan berikan mimpi, saudara, kepada bangsa Israel, berangkat dari Mesir menuju kepada tanah Kanaan. Tuhan berkata, suatu negeri yang limpah dengan susu madunya, saudaraku. Nah, negara yang kaya, saudara, negara yang diberkati, satu tanah yang diberkati, saudara. Tetapi itu semua hanya sebatas cerita, mimpi, kalau bangsa Israel tidak berjuang, tetap bersungut-sungut. Dan memang, saudara, aku lihat kenyataannya. Ketika bangsa Israel tetap bersungut-sungut, saudaraku, ya tidak memiliki mental pejuang, saudara. Saudara lihat ketika 12 pengintai itu mengintai ke tanah Kanaan, saudaraku. 10 dari antara mereka memilih untuk menyerah, memilih untuk tidak mau berjuang, memilih untuk tidak mau berperang, saudaraku, memilih untuk berontak dan bersungut-sungut. Maka mereka tidak sampai kepada mimpi itu. Tetapi lihat Kaleb dan Joshua, saudara. Mereka pegang mimpi itu. Mereka pegang mimpi yang Tuhan berikan kepada mereka itu. Dan pada akhirnya mereka lah yang masuk ke tanah Kanaan itu. Dan yang ketiga yang saya pelajari, saudaraku, mengapa kita jangan menyerah dalam kehidupan ini? Karena pada kenyataannya sebenarnya kita mampu menghadapinya, saudara. Korintus mengatakan, saudaraku, surat Paulus kepada Korintus, saudaraku, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak pernah melebihi kekuatan kemampuan kita. Nah, saudaraku, kalau kita memikirkannya, sebenarnya semua yang sekarang kita hadapi di depan kita itu tidak pernah melebihi kekuatan kita. Justru firman Tuhan berkata, saudara, kamu berperang, kamu yang akan menang. Bahkan kamu menjadi pemenang lebih daripada pemenang, saudaraku. Mengapa kita mampu? Karena ada Tuhan kita bersama dengan kita. Mengapa kita mampu? Karena Tuhan sudah memperlengkapi kita, saudaraku. Maju, hadapi, saudara. Sebab Tuhan sudah mempersenjatai saudara dengan kuasanya, dengan mukjizatnya, dengan pertolongannya, saudaraku. Nah, jangan lihat besarnya masalah itu. Jangan lihat besarnya tantangan di depan saudara. Tapi lihat seberapa luar biasanya kuasa Tuhan yang menyertai saudara. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudaraku, dan poin terakhir ini sungguh sangat memberkati kita. Yang keempat, yaitu mengapa kita jangan menyerah? Karena ada satu pribadi yang sampai sekarang tidak menyerah untuk kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, saudaraku. Jefanya mengatakan, saudaraku, bahwa Tuhan Allahmu ada di antaramu, dan Dia berposisi sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan bagi kita, saudaraku. Saya tahu, saya sadar dalam kehidupan saya bahwa ada Tuhan saya yang tidak hanya mengambil posisi sebagai Allah yang menghakimi, sebagai Allah yang mengasihi, tetapi sebagai Allah yang juga menjadi seorang prajurit, seorang pahlawan yang berjuang untuk saya dan memberikan kemenangan bagi saya, saudara. Satu lagi kisah mengenai bangsa Israel, saudara, ketika keluar dari tanah Mesir. Saya mau ceritakan ini kepada saudara supaya kita sadar bahwa di balik dinding ini, bahwa di balik laut ini, bahwa di balik gunung itu ada Tuhan yang sedang bekerja untuk kita. Tidak terlihat secara kasat mata, tetapi pada kebenarannya sebenarnya Dia sedang berjuang untuk kita. Saudara, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, saudara, ada Firaun bersama dengan pasukan berkudanya dari belakang mengejar, saudara. Dan bangsa Israel ketika mau lari, ada laut terberau di depan mereka, saudara. Dan pada waktu itu, saudaraku, bangsa Israel hampir bersungut-sungut, bahkan beberapa mulai bersungut-sungut, karena mereka sudah mulai kehilangan tumpul, kehilangan jalan, saudaraku. Tidak tahu lagi mau lari kemana, saudara. Musuh mengejar dari belakang, di depan, saudaraku, ada laut terberau, saudaraku, yang membentang luas, tidak bisa diseberangi, saudara. Tapi lihat, saudaraku, Tuhan berkata kepada Musa, pukulkan tongkat itu ke laut itu. Dan seketika itu juga, saudaraku, laut itu menguak, saudara, membuka jalan, saudaraku, di tengah lautan. Dan bangsa Israel yang jumlahnya lebih daripada 2 juta orang itu menyeberang di tanah yang kering. Bagaimana mungkin, saudaraku, itu tongkat benda mati ketika dipukulkan ke laut itu terbelah menjadi 2, dan bangsa Israel itu menyeberang sampai ke seberang, semua selamat, saudara. Tapi ketika, saudaraku, tentara Firaun bersama dengan Firaun itu mengejar dari belakang, ketika mereka ada di tengah lautan itu, Musa memukulkan lagi tongkatnya, dan laut itu menutup mereka dan membunuh mereka semua, saudaraku. Saya mau tanya, saudara, pekerjaan siapa itu? Siapa yang bekerja? Sudahlah, pasti itu adalah pekerjaan Tuhan yang kita sembah, saudaraku. Adakah di sana kekuatan manusia? Tidak ada sama sekali. Adakah di sana, saudaraku, karena kehebatan manusia? Tidak, saudara.
tapi 100% itu kehebatan Tuhan kita, saudara. Saya terlalu percaya kalau bangsa Israel pun disertai Tuhan, maka kita pun, saudaraku, bangsa yang sudah terpilih imamat rajani, saudaraku, pun akan disertai Tuhan. Tuhan yang menyertai mereka sama dengan Tuhan yang menyertai kita. Kalau bangsa Israel pun Tuhan tolong, saudara, maka saya dan saudara pun pasti Tuhan tolong, saudaraku. Jangan menyerah, sebab ada Tuhan bersama dengan kita. Kiranya apa yang saya sharingkan kepada saudara hari ini betul-betul memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita.